Salam sejahtera untuk kita semua, teristimewa umat Katolik Keuskupan Wetabula dimanapun Anda berada. Saya akan menjelaskan profil Paroki Santo Matius Pala sebagai berikut. Selamat mendengarkan. Bapak Uskup, para imam, biarawan, biarawati, serta umat Katolik se-Keuskupan Wetabula. Dalam rangka perayaan Bulan Misi Nasional, pada kesempatan ini atas nama umat Paroki Santo Matius Pala, saya ingin membagikan sejarah singkat Paroki Santo Matius Pala dalam menguraikan sejarah singkat Paroki Santo Matius Pala. Kami menggunakan narasumber, yaitu wawancara tentang awal berdirinya Paroki Santo Matius Pala hingga saat ini masih kokoh. Paroki Santo Matius Pala bermula dari sebuah stasi yang bernaung di bawah Paroki Santo Mikael Elopada, Wewewa Timur. Mempertimbangkan pelayan pastoral imam dari Paroki Santo Mikael Elopada, maka Pastor Paroki Santo Mikael Elopada, Pater Bernard Sisik CSSR, bersama beberapa tokoh awam dari Wewewa Utara, dan pada saat itu juga Wewewa Utara belum dinamakan Wewewa Utara, tapi dinamakan Pala saja. Tokoh-tokoh yang pada saat itu yang mengusulkan, yang pertama ada Bapak Tarsius Lede, ada Bapak Lukas Dairobili, Bapak Dominikus Dedengara, Mikael Antonius Solo, juga Antonius Billy Dendo, serta seluruh umat Katolik di Kecamatan Wewewa Utara. Tokoh-tokoh umat ini mengusulkan kepada Bapak Uskup Keuskupan Wetabula Insinyur Gerulfus Kerubin Parera SVD agar di wilayah utara mendirikan sebuah paroki. Dan pada saat itu ada dua stasi yang diusulkan. Yang pertama ada stasi Santo Matius Pala, dan yang kedua ada stasi Santo Yakobus Rasul WEPWA. Stasi Santo Matius Pala dan stasi Santo Yakobus Rasul WEPWA itu menjadi sasaran utama yang diusulkan oleh bapak-bapak awam Katolik pada saat itu. Menanggapi usulan tersebut,
maka Bapak Uskup Keuskupan Wetabula menetapkan Stasi Santo Matius Pala menjadi kuasi paroki selama 2 tahun, dari tahun 1996 sampai tahun 1998. Dan pada tanggal 21 September tahun 1998, Bapak Uskup Keuskupan Wetabula pada saat itu mengeluarkan surat keputusan bahwa kuasi Santo Matius Pala menjadi paroki Santo Matius Pala secara penuh. Dan juga ada, kenapa ini paroki Santo Matius Pala bisa dipilih? Kenapa Stasi Santo Matius Pala ini bisa dipilih menjadi pusat paroki? Ada 2 alasannya. Yang pertama, karena Stasi Santo Matius Pala merupakan salah satu stasi yang berada di tempat yang strategis untuk menempatkan kantor sekretariat paroki dalam melayani administrasi umat. Yang kedua, Pala menjadi pusat paroki karena Pala merupakan pusat kota kecamatan, sehingga memudahkan para imam, tokoh-tokoh umat untuk membangun relasi kerjasama yang baik antara gereja dan pemerintah. Imam-imam yang pernah berkarya di paroki Pala, mulai dari menjadi kuasi sampai menjadi paroki penuh. Yang pertama Romo Lois Keban PR, mulai dari tahun 1996 sampai tahun 1998. Yang kedua, Romo Lois. Yang kedua, Romo Arnold Tiko PR dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. Yang ketiga, Pater Bernard Balaile dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. Pater Fabianus Ngama, SVD, dibantu oleh Pater Decius Darius Kaki CSSR, Romo Christophorus Dura menjadi pastor paroki dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, dibantu oleh Pater Don Bosco Ora CSSR, dibantu dengan Romo Polikarpus Mehang Prai PR, Christophorus Dai, dan pada tahun 2015 itu yang menjadi pastor paroki adalah
Romo Fransiskus Babo PR sampai saat ini. Dan Romo Fransiskus Babo dibantu oleh Romo Yohanes Ledengongo PR dan Romo Yeremias Aquino Nasuli PR. Pada tahun 2006, Paroki Santo Matius Pala mendapatkan tenaga pelayanan pastoral. Tenaga pelayan pastoral yang hadir pada saat itu dan sampai saat ini adalah biara susteran FMA. Kehadiran kongregasi ini sangat membantu pendampingan dan pelayanan kepada kelompok kategorial seperti kami, temu minggu, orang muda, dan kelompok doa ibu-ibu, serta pelayanan ibadat mingguan. Visi misi Paroki Santo Matius Pala. Paroki Santo Matius Pala merupakan salah satu paroki yang bernaung di bawah kepemimpinan Keuskupan Wetabula. Paroki Santo Matius Pala yang berada di wilayah Keuskupan memiliki visi dan misi sebagai pijakan dalam mengembangkan karya pastoral di tengah umat, yang tentunya penjabarannya pula itu lebih lanjut dari visi dan misi Keuskupan Wetabula, terwujudnya komunitas basis gerejani yang mandiri, solider, terbuka, berdaya pikat, dan sejahtera rohani jasmani berlandaskan Injil Yesus Kristus. Maka dari itu, Paroki Santo Matius Pala memiliki visi misi yang selalu berkaitan dengan visi misi Keuskupan Wetabula. Maka visi dan misi Paroki Santo Matius Pala adalah sebagai berikut. Visinya, terciptanya komunitas basis gerejani yang mandiri, solider, misioner, dan injili. Paroki Santo Matius Pala memiliki misi. Yang pertama, mendorong para fungsionaris pastoral KBG untuk memahami tugas dan fungsinya sebagai pelayan pastoral di tengah komunitas basis gerejani. Yang kedua, melibatkan umat untuk berpartisipasi dalam kegiatan KBG atau kegiatan basis gerejani. Yang ketiga, membangun kerjasama lintas agama dan lembaga-lembaga. Dalam menguraikan situasi umat Paroki Santo Matius Pala, supaya bisa mengetahui situasinya yang benar, maka dari kami menggunakan data umat Paroki per 31 Desember tahun 2020. Umat Paroki Santo Matius Pala secara keseluruhan berjumlah 7.506
64 orang. Sedangkan kakak keseluruhannya itu berjumlah 1.350. Jumlah umat yang cukup banyak ini terdiri dari 13 stasi dan 5 lingkungan. Antara lain Stasi Santo Matius Pala, Stasi Santo Damasus WR Buka, Stasi Antonius Kikuboko, Stasi Santo Thomas Rasul Ombayane, Stasi Immanuel Mataloko, Stasi Santa Teresia Kanak-kanak Yesus Muturata, Stasi Santo Yohanes Permandi Puupo, Stasi Santo Yakobus Rasul WPW, Stasi Santo Yohanes dari Salib W Manora, Stasi Ngengendara, Stasi Lingulango, Stasi Pukawona, dan Stasi Kalimbu Maliti. Ada 5 lingkungan yang ada di stasi pusat. 1 lingkungan Santo Yosef, lingkungan Santo Petrus, lingkungan Santo Raimundus, lingkungan Yohanes, dan lingkungan Santo Damasus. Stasi-stasi ini berada pada 2 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Sumba Bardaya dan Kabupaten Sumba Barat, dan 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Wewewa Tengah, Kecamatan Wewewa Utara, dan Kecamatan Tanah Riu Sumba Barat. Melihat jumlah umat secara keseluruhan dan stasi yang cukup jauh antara stasi-stasi tersebut dengan paroki, maka untuk memudahkan pelayanan, maka ada 2 pastor, ada 1 frater, dan 4 suster, dibantu dengan tenaga pembina umat yang ada di setiap stasi. Walaupun tidak sebanding dengan jumlah umat dan stasi yang ada, karena tenaga pastoral yang terbatas, kegiatan rutin gerejani tetap berjalan dengan baik oleh petugas pastoral seperti misa mingguan, hari raya di paroki dan stasi, ibadat sabda hari Minggu dan hari raya di stasi, misa di tingkat lembaga SD, SMP, dan SMA, kursus perkawinan, pembinaan persiapan sakramen baptis, komuni, misa kelompok kategorial, kegiatan temu minggu dan sekami, rekoleksi guru agama dan pembina umat, rekoleksi OMK, dan juga rekoleksi siswa, pelayanan sakramen-sakramen gereja, dan rekoleksi kelompok-kelompok kategorial lainnya.
Seiring dengan berjalannya waktu, Paroki Santo Matius Pala sudah menghasilkan imam, suster, dan para seminaris serta lembaga-lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, ada 1 TK, ada 5 SD, dan ada 1 SMP Katolik yang menjadi ladang kekayaan pembentukan iman anak-anak, kaum remaja, dan kaum muda. Paroki Santo Matius Pala juga adalah salah satu paroki yang tidak pernah ketinggalan dalam kegiatan-kegiatan tingkat dekanat maupun tingkat keuskupan. Mulai dari temu minggu, sekami OMK, dan umat dewasa. Bahkan dalam sejarah, Paroki Santo Matius Pala juga menciptakan peristiwa penting dengan kehadiran peserta TISOM dari 5 keuskupan yang berada di wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, yang terjadi pada tahun 2018 yang lalu. Selain itu, keadaan dan situasi umat yang bervariasi ditemukan selalu ada tantangan dan juga punya peluang dalam pelayanan pastoral. Baik dari segi aspek ekonomi, iman, sosial, budaya. Dari segi aspek ekonomi, umat sudah mempunyai kesadaran yang sangat tinggi untuk meningkatkan kehidupan dengan bertani, bertukang, dan juga ada yang berkooperasi. Sehingga kolekte dan persembahan pada paroki boleh dikatakan terus meningkat. Meski demikian, bahwa selalu ada peluangnya, tetapi tidak pernah menutup kemungkinan selalu ada tantangan yang dihadapi. Bahwa ketika musim kemarau, musim kembung, kehadiran umat di gereja berkurang dan banyak yang bekerja di tempat lain, khususnya para tukang dan kaum pria pada umumnya, sehingga kegiatan rohani hanya berjalan begitu-begitu saja, dan yang terlibat hanya kaum wanita dan anak-anak. Kedua, dari segi iman. Dari segi iman, ditinjau secara kasat mata bahwa hampir tidak ditemukan lagi atau tidak didengar lagi tindakan penyembahan berhala yang dilakukan oleh umat. Bahkan dalam kegiatan apapun, selalu menghadirkan imam atau pastor atau pembina umat setempat untuk membuka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat atau oleh umat itu dengan doa, baik ibadat ataupun ekaristi. Sehingga setiap stasi lingkungan terdapat kelompok kategorial seperti kelompok doa ibu-ibu, ada kelompok doa pasutri, kelompok ADMA, kelompok edukatif, ada orang muda Katolik, dan lain-lainnya. Kelompok-kelompok ini sangat aktif dalam kegiatan rohani gereja,
seperti kegiatan membangun stasi sudah nampak di setiap stasi dalam paroki ini. Dari cara-cara inilah maka banyak simpatisan yang memberi diri dibaptis. Kesadaran untuk membaptis bayi terus meningkat. Keyakinan atau kepercayaan pada dukun ketika sakit sudah mulai berkurang dan hampir sudah tidak ditemukan lagi. Tetapi selalu ditemukan juga tantangan dalam situasi ini. Tantangan yang ditemukan adalah pemahaman akan pengetahuan iman dan gereja masih sangat kurang. Misalnya, doa rosario, katekese, misa lingkungan selalu saja didominasi oleh ibu-ibu, kaum wanita, dan anak-anak. Kaum remaja dan kaum muda dan juga dewasa masih sangat kurang yang terlibat. Selain itu, ada aspek sosial budaya. Aspek ini, kalau kita lihat di lingkungan masyarakat, di lingkungan umat, kekeluargaan dan kebersamaannya sangat tinggi. Kegiatan apapun tentu saja akan dihadiri oleh banyak keluarga, juga termasuk kegiatan rohani yang terjadi di dalam keluarga, seperti penerimaan sakramen, nikah, pemberkatan rumah, sakramen baptis, dan lain-lain. Bukti kekeluargaan ini nampak lewat apa yang dibawa atau yang diberi kepada keluarga. Namun tantangan yang ditemukan bahwa budaya untuk harus membalas apa yang telah disumbangkan masih sangat tinggi. Hanya dengan alasan bahwa demi menjaga martabat dan wilayah, demi menjaga status sosial, keluarga utang tidak masalah, tidak dipikirkan. Yang penting hari ini status sosial harus dipertahankan untuk hari ini. Orang pergi kerja hanya untuk mau menutup utang, yang pada akhirnya mengakibatkan banyak pasangan belum diberkat. Selain itu juga, umat paroki Santo Matius Pala adalah umat yang tidak hanya mampu berdiri dalam gereja, tetapi umat paroki Santo Matius Pala juga mampu memberi diri dalam pelayanan publik. Contoh, ada tokoh umat yang menjabat sebagai kepala desa, dan juga ada tokoh umat yang menjabat sebagai wakil rakyat. Dengan demikian, melihat proses demi proses yang dilintasi paroki ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa umat paroki Santo Matius Pala selalu membangun kerjasama antar satu dengan yang lain dalam kegiatan kehidupan gereja. Nah, dalam bahasa daerah dikatakan Kapodi Warnaka Karaga Wortere, yang artinya selalu bersama-sama mengambil keputusan, mengambil kebijakan, dan komitmen secara bersama untuk melakukan segala sesuatu yang terjadi di dalam paroki ini. Atau juga dengan istilah lain, berat sama dipikul,
ringan sama dijinjing. Yang ini berarti pula bahwa paroki Santo Matius Pala akan secara perlahan-perlahan dan akan pasti terus bercahaya, berkembang dan bertumbuh, baik dari segi iman jasmani maupun iman rohani maupun jasmaninya. Maka akhiri profil ini atas nama umat paroki Santo Matius Pala, kami mengucapkan terima kasih dan mari kita saling mendoakan agar perjalanan iman kita dan kehidupan gereja kita di paroki Santo Matius Pala boleh tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan umat paroki Santo Matius Pala tetap kobarkanlah dan nyalakanlah api iman kita bersama, karena kita berdiri dan di atas dasar iman pangkuan Sang Juru Selamat. Tuhan memberkati.